kan sebenarnya mindset sekarang anak-anak tuh berubah di zaman sekarang dengan zaman dulu. Everything change. Mostly with social media yang sekarang lagi gila-gilaan dan sebagainya. What do you think about that? Mengenai apanya? The social Sosmednya. media. Is it good? Is it bad? Is it good kalau dipakainya good? Is bad kalau dipakainya bad? Menurut saya, iya benar. Sosmed itu sebaik penggunanya dan seburuk penggunanya, gitu. Itu sama kayak apapun. Itu merupakan suatu weapon atau senjata yang bisa for good sama for bad. Gitu. Tapi sosmed itu, jadi gini, bukannya semuanya jelek dan sudah jelas nggak semuanya baik. Tapi harus ada kesadaran di masyarakat kita, apalagi di anak-anak muda, bahwa sosmed itu ada konsekuensinya terhadap kesehatan mental kita. Ya, dan itu merupakan hal yang jadi kita nih misalnya kita melihat hal-hal lain seperti hal-hal yang menimbulkan kecanduan seperti misalnya narkoba atau alkohol atau ngerokok gitu kan. Dan itu kita mengerti resikonya kepada kesehatan kita. Tapi banyak anak-anak muda tidak sadar bahwa kesehatan mentalnya dia dengan sosmed itu ada konsekuensinya. Dan puasa sosmed itu sangat penting untuk mengetahui apa dampaknya. Ya, lu lakuin itu kan? Lu pernah ngelakuin itu kan? Saya udah hampir 2,5 tahun. Puasa sosmed. Ya. Sama sebenarnya bukan puasa lagi, udah stop sosmed. Apakah itu ngebantu, bro? Sangat luar biasa. Kesehatan mental. Wah, luar biasa. Sebelum itu saya hampir sulit sekali untuk mengetahui dampaknya apa yang terjadi kepada kita sampai kita keluar dari sosmed. Pas kita keluar dari sosmed baru mulai sadar bahwa kenapa ya saya merasa jauh lebih kalem. Kenapa saya merasa lebih pede dengan keputusan-keputusan saya? Gimana saya bisa lebih fokus kepada kerjaan dan keluarga saya dan merasa lebih secure, merasa lebih merasa lebih secure sebenarnya. Jadi nggak merasa bahwa semua itu harus kita pajang, nggak merasa kita. Jadi masalahnya dengan sosmed itu kalau kita selalu melihat apalagi teman-teman kita dan lain, itu selalu reaksinya kalau nggak positif negatif, ya kan? Reaksinya seneng banget ngeliatin, tuh orang parah ya, gitu kan? Jadi kayak polarisasi yang terjadi kepada social network kita dan masyarakat secara luas. Jadi nggak apa-apa, bersosmed itu nggak apa-apa. Tapi kita harus aware dan harus sadar bahwa ini merupakan hal yang menimbulkan kecanduan dan menimbulkan stimulasi dopamin di otak kita yang terus berkurang nanti kesenangannya. Kecanduannya jadi menambah. Ya, dosisnya harus naik. Ya. Betul. Jadi kita harus sadar itu menimbulkan kecanduan dan kecanduan itu harus di-manage. Itu aja. Dan orang nggak sadar bahwa itu menimbulkan kecanduan. Kecanduan sosmed itu real dan merupakan hal yang menciptakan perasaan loneliness yang sangat tinggi dan berkontribusi kepada kesehatan mental anak-anak muda. Terutama anak-anak muda yang benar-benar hidupnya udah di situ. Gue rasa mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lihat di sosial media itu sebenarnya palsu. Itu yang gue percaya. Benar. Karena tidak mungkin ada orang ngeposting di Instagram atau di manapun dengan keadaan mereka lagi terpuruk dalam hidupnya. Gitu. Jadi apa yang mereka lihat dari temannya atau dari sosmed tersebut isinya adalah positifnya orang lain. Like kalau kita ngomong selebriti atau artis gitu ya, nggak mungkin yang di post itu lagi bangun tidur jelek dan sebagainya. So everything is fake. Yeah. Tapi mereka akhirnya membandingkan diri mereka dengan kehidupan orang lain dan mereka merasa bahwa hidup gue tidak seperti orang lain dan become loneliness and sad. Akhirnya jadi sedih, lonely dan mental health. Nih saya cerita Mas Dedi dulu waktu saya masih di Facebook sama Instagram. Itu biasanya kalau teman saya ngepost, kadang-kadang kan saya ngelihat kalau teman saya ngepost tiap hari, tiba-tiba gitu. Kok jadi ngepost tiap hari? Biasanya kan sekali seminggu gitu. Ini lagi ngepost tiap hari. Saya langsung telepon. Bro, ada apa? Selalu tanpa gagal pasti ada masalah dengan hubungan. Wait a minute, lu mengkoneksikan hal tersebut dengan masalah? Hampir 100%, selalu akurat. Oh ya? Ya, jadi kalau dia ngepost tiap hari, itu teman-teman saya ya, nggak tahu ya, saya nggak punya kita sampel orang set. lain. Ya. Let's say Ini teman-teman case saya, ya, kasus lu ya. Iya. Okay.
Itu langsung saya telepon. Postingan tiap hari ini postingan positif atau negatif? Enggak, kalau ada perubahan. Perubahan. Dia biasanya perubahan ngepost perubahan kebiasaan sosial media. Betul. Jadi And dia then? biasanya ngepost sekali seminggu gitu. Tiba-tiba dia ngepost tiap hari beberapa kali sehari. Itu langsung saya telepon. Saya cek, ada apa bro gitu. And mostly kebanyakan Ada masalah dengan pacar, atau masalah dengan keluarga, atau masalah dengan job atau uang, krisis di secara karir dan lain-lain. Selalu ada isu mental. Oke. Itu hampir selalu begitu. Jadi itu sekedar satu cerita ya, mengenai tapi kan gimana. artinya dia menggunakan sosial media sebagai sebuah pelarian seperti orang pakai alkohol atau narkoba kan. Ketika ada sebuah masalah larinya ke sosial media. Betul. Dan saya mulai menyadari itu karena waktu itu dulu kalau saya posting, kenapa saya mulai sadar? Saya senang posting dulu. Tapi saya posting itu bisa mikirnya sebelum ngepost itu bisa sampai 1 jam saya pikirin postnya. Padahal saya dulu tuh waktu masih muda sih sekarang, lebih muda. Dulu tuh ngerasa gue nih pede gitu kan, masih muda dan jadinya nggak perlu selalu mamer-mamer atau apa-apa gitu. Tapi ternyata waktu saya sadar ngepost aja kok saya 1 jam mikirnya, itu artinya saya sebenarnya dalamnya tuh care apa yang orang kira mengenai saya. Kita ini semua care sebenarnya. Dan dari situlah kita membuat suatu posting, kita engineer itu posting biar pas sesuai yang kita inginkan orang melihat kita. To please other people. Tuh. Dan itu proses itu menurut saya tidak sehat. Proses untuk memframing diri kita dan mengengineer kita. Sedangkan saya inginnya nih anak-anak muda kita, saya selalu bilang waktu di Nacho juga sama, saya selalu bilang yang paling penting itu punya keberanian untuk menjadi diri kamu sendiri. Dan itu sangat sulit di dalam ekosistem sosial media. Gitu. Karena dengan partisipasi di dalam aktivitas digital, aktivitas simulasi itu yang namanya sosmed, kita melatih diri kita untuk tidak menjadi diri kita. Ya. Itu, benar nggak? Betul. Dan pembuat sosial media, apapun sosial medianya, tahu tentang hal tersebut. Tahu tentang kebiasaan itu. Makanya itulah dibuat supaya orang kecanduan. Gua baca satu artikel tentang Facebook. Jadi ada orang menganalisa tentang algoritmanya Facebook. Ternyata kalau gua nggak salah ya, ternyata berita-berita negatif itu lebih disebarkan. Karena berita negatif itu dapat attention dari orangnya lebih banyak, lebih besar. Akhirnya berita negatif lebih tersebar dibandingkan berita positif. Ya. Tapi buat company-nya sendiri, this is money. Karena lebih banyak attachment-nya dengan orang-orang lain. Akhirnya itu yang terjadi. Jadi sebenarnya this is also by design. By design bahwa untuk membuat orang kecanduan dengan hal yang berbeda. Dan itu dibiarkan karena ya kalau narkoba dan minuman keras orang tuanya tahu, tapi kalau sosial media kalau lu nggak ikutan lu nggak keren. Kalau gue sih sampai sekarang belum. Tapi Mas Dedi tahu nggak? Sejak saya puasa itu. Oh iya, I want to know that. Tell me what happened. Relationship atau hubungan saya sama teman-teman saya menjadi lebih dalam. Karena kalau kangen atau kepengen nongkrong, langsung nelpon. Bro, yuk makan yuk. Yuk datang mampir gitu. Jadi kualitas jelas yang koneksi teman-teman kita yang tadinya teman-teman ya quote unquote teman-teman itu memang jadi kita kayak dilusi pertemanan sosial kita. Jadi merasanya ini awalnya saya merasa sedikit kayak lepas koneksi ya sama teman-teman, tapi lama-lama dengan teman-teman yang benar-benar punya value, punya makna di hidup saya, itu menjadi jauh lebih kuat. Dan saya jadi lebih secure. Jadi sebenarnya kualitas pertemanan saya improve loh sejak saya puasa. Itu aneh kan, counterintuitif hampir, tapi mungkin itu realitas saya. Mungkin karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada teman kita dan sebagainya kali ya. Jadi akhirnya kita pingin lebih tahu, pingin lebih care dan sebagainya. Kalau nggak kan ketika kita ngeliat kayaknya bye-bye aja nih, kayaknya ya udah gitu kan. You feel close. Jadi menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh kan. Sebenarnya kan itu yang terjadi kan. Ya, karena kalau gue sampai sekarang, there are things yang gue sampai sekarang gak ngerti adalah contohnya ketika orang-orang posting makanan di sosial media gitu. Oh my god,
Gue pernah jalan sama teman-teman gue ke restoran mostly girls, sebelum makan itu harus difoto. Dan dia harus ngatur makanannya, sendoknya diminggirin, makanan dipinggirin dan sebagainya sampai is perfect, padahal makanan udah datang. So it takes like 10 minutes, including to write the caption, harus tulis captionnya dan sebagainya untuk posting makanan di Instagram. Gue sempat tanya pada saat itu, why you doing this? Gitu, kenapa lu ngelakuin ini? Nggak bisa dijawab. Yeah. Nggak bisa dijawab karena memang tidak ada alasan khusus untuk seseorang melakukan hal tersebut. Pertama, gue sempat ribut loh. Gue sempat ribut gara-gara itu with my friend lah. Gue sempat ribut, bukan ribut lah, tapi maksudnya argue ya. Gue bilang bahwa lu bukan yang pemilik restorannya yang harus promo makanan ya. Dan makanannya udah datang dari 10 menit yang lalu dan itu dingin. Dan gue mau makan nggak bisa karena gue harus nungguin lu posting dulu sebelum gue makan, karena nggak enak kalau lu lagi posting dan gue makan. Tapi what I realize is bahwa ternyata itu bukan di dia, tapi banyak sekali orang posting makanan di sosial media. Dan dia harus menghabiskan waktu yang seperti tadi dibilang untuk dapetin likes. So Itu kuncinya. yes, Itu nggak ada hubungannya sama makanan Nggak atau ada. apa. Hubungannya adalah bagaimana saya bisa mengengineer sebanyak mungkin likes yang menciptakan dopamin di otak saya. Yes. Itu. Makanya sekarang banyak restoran-restoran. Gue punya teman, ada beberapa teman gue yang lagi buat restoran. Adalah beberapa teman gue ngajak gue untuk bisnis restoran. Gue bicara dengan 3-4 orang. Lo tau apa yang dikatakan sama mereka ketika mereka ngedesain restoran? Mereka bilang, jadi kita bikin restoran ini Instagramable. They're not talking about food anymore. Ya. They're talking about Instagramable. Jadi makanannya sekarang berubah bagus untuk Instagram. Karena kalau mau makanan yang enak, lu ke restoran Padang atau lu ke warteg itu enak. Tapi enggak, kita nyari sebuah tempat yang kalau difoto bagus untuk Instagram. See, even the taste change dari logika makanan enak sampai logika makanan yang bagus dilihat oleh orang-orang lain. And that is wrong. Analoginya tuh pas banget tuh. Nah makanya Mas Dedi, yang penting dalam pendidikan itu, kalau kita berbicara dengan aspek critical thinking, itu bukan cuma critical thinking dalam arti memecahkan masalah, tapi critical thinking itu juga bagaimana kita punya kesadaran diri untuk melihat secara internal. Jadi kita bisa menganalisa kenapa saya melakukan itu. Jadi contoh posting, nggak apa-apa kalau semua orang menggunakan sosmed dan asik di sosmed, asal dia tahu alasannya kenapa saya ngepost ini. Buat apa? Kenapa saya 10 menit, 15 menit cuman untuk mendesain foto makanan ini? Kenapa bikin saya seneng kalau orang like dan bikin saya kecewa kalau nggak dapet like? Itu apa yang lagi proses di otak saya itu seperti apa? Nah, ini nanti nyambungnya sama hoax, nanti nyambungnya sama berbagai macam hal-hal lain. Critical thinking adalah kemampuan anak-anak kita untuk bisa informasi yang masuk stop dulu, atau suatu kemauan, keinginan yang impulsif stop dulu. Ada filternya. Coba saya pikir, ini kenapa ya saya mau melakukan ini? Pemikiran itulah yang akan satu-satunya vaksinasi untuk intoleransi, satu-satunya vaksinasi untuk hoax atau fake news, satu-satunya vaksinasi untuk pemaksaan kehendak atau memanipulasi dari orang-orang di sekitar dia. Itu kuncinya critical thinking itu. Dia ada filter untuk informasi yang masuk ke dalam otaknya dia. Dia punya proses. Tunggu dulu, saya cek dulu. Ini bener nggak sih? Make sense nggak sih? Why? Gitu. Why am I doing this? Itu pertanyaan itu luar biasa pentingnya. Saya kasih contoh. Sekarang di meeting-meeting kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap kali meeting, biasanya kita udah setuju nih, ada satu strategi. Bang. Di akhir sesi itu, kita selalu menanyakan, oke, teman-teman, sekarang kita pikirin gimana caranya, bagaimana kalau kita salah? Coba dipikirin. Okay. How can we be wrong? Bagaimana kalau kita salah? Apa yang salah? Ayo, jadi kita balik lagi. Tadi kita udah nemuin solusi, kita balikin lagi. Gimana kalau kita salah kayak gini? Oh iya, kita salah gitu. Atau bagaimana kita bisa gagal? Nah, itu namanya critical thinking itu
adalah bisa melihat hal dari berbagai macam sisi. Kalau di classroom kita, kalau di sekolah-sekolah kita, informasi itu hanya satu arah, dari guru ke anak atau dari dosen ke mahasiswa, dan tidak ada perdebatan dan interaksi di mana ada berbagai macam solusi yang bisa terjadi. Bagaimana anak-anak kita bisa punya kompetensi critical thinking itu untuk menimbang berbagai macam hal. Sekarang pasif konsumsi, hafalan, tes. Kita harus berubah kepada suatu arah di mana anak itu bisa menerima berbagai macam informasi, memfilternya, mengorganisir dalam otaknya, dan membilang bahwa oke, bisa ini, bisa itu. Ini pronya ini kontranya ini. Dan dari situlah tercipta manusia yang holistik, yang bisa berfungsi dalam demokrasi kita. Ini kan sebenarnya ada di teori five thinking hat. You know, ketika suatu orang pakai topi putih, hitam, merah, yang satu harus memprotes, satu harus setuju, satu harus mendebat, satu harus apa. Itu kan sebenarnya pentingnya adalah seperti itu, bahwa what if this happen, what if this happen. Tapi dari semua yang tadi lo omongin itu, tentang sosial media, tentang filter, tentang pendidikan itu semua, mungkin nggak ini semua dimasukkan ke dalam sekolah? No? Nggak cuman di sekolah. Harus di dalam society juga, harus dalam keluarganya dia ini ditanamkan. Jadi ini benar-benar harus gotong royong. Nggak bisa cuman di sekolah. Tidak bisa cuman sekolah? Nggak bisa. Anak itu kan sekolah ya mungkin 6 jam sehari, 7 jam sehari, sisanya dia di tempat-tempat lain. Gitu. Jadi perannya orang tua itu bisa dibilang sama pentingnya, kalau nggak lebih penting lagi. Oke, tapi gue sering sekali melihat orang tua yang lagi di mall atau lagi di restoran, anaknya berkeliaran main sedangkan orang tuanya lagi ngecekin handphone. Iya, jelas. Ya susah kalau orang tuanya masuk ke dalam matrix. Ya susah anaknya keluar dari matrix gitu kan. Saya analoginya Matrix lah. Iya. Gitu. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu Matrix, tapi Mas Dedi tahu kan Matrix. Iya. Tapi lu gitu. Lihat nggak hal seperti itu terjadi? Jelas. Karena itu terjadi di depan gue berkali-kali. Last week gue lagi nonton bioskop di 21. Gue lagi duduk, premier kan ada restorannya duduk. Ini ada 2 anak kecil teriak-teriak dari ujung lari ke sana, ujung lari ke sana, dan gue nggak tahu orang tuanya mana. Gue tahu itu orang tuanya mana setelah pintu teaternya dibuka. Which is actually orang tuanya next. Dia duduk di samping gue. Dan dari tadi dua-duanya, suami dan istrinya, lagi megangin handphone. Lagi yang satu ngecekin Instagram, istrinya ngecekin Instagram, karena istrinya di samping gue tahu. Gue gak tahu suaminya ngapain. Lagi ngecekin Instagram, suaminya juga lagi begini. Mereka tidak saling bicara. Dan mereka gak ngurus dan gak peduli bahwa anak-anaknya dari tadi teriak-teriakan gangguin orang. Tapi they're in that matrix yang udah ada zonanya sendiri, zone-nya sendiri, and that's it. Jadi sama dengan ketika lu mabok, kebanyakan alkohol, lu gak ngurusin anak lu. Exactly the same. Yep. Tapi kan ini susah kita bicara karena kelihatannya tidak ada dampak negatif kesehatan, ya kan? Nggak ada yang mati dari sosmed, nggak ada yang mati dari kecanduan internet gitu. Ya mungkin ada yang bunuh diri dan lain-lain karena mental health, ini sering sekali kebukti di berbagai macam negara. Sekarang suicide rate udah naik. Mungkin itu yang akan bikin orang bangun dan menyadari bahwa ini ada resikonya gitu. Ya, dan yang gue masih nggak habis pikir adalah kalau lu bicara bunuh diri dan sosmed adalah there are people yang sekarang mau bunuh diri aja dimasukin ke sosmed. Ya kan? Ada bunuh diri live. Menyeramkan. Ngapain orang bunuh diri live? Sedih banget ketika itu dilakukan di sosmed. Dan ini kalau kita melihat kayak topik bullying, ini luar biasa sedihnya. Dari hasil PISA itu kelihatan sekali waktu kita mensurvei anak-anak Indonesia. Ini ironisnya, anak-anak Indonesia itu salah satu yang paling bahagia. Paling bahagia? Salah satu di relatif Okay. negara-negara lain. Tapi insiden bullyingnya itu sangat tinggi. Dan bullying itu bukan hanya fisik, ini baliknya ke sosmed lagi. Bullying yang jadi gini, kalau mau melihat kondisi anak-anak kita apa yang terjadi, banyak orang bilang, oh ya Mas Menteri, anak-anak kita banyak yang bullying, ini kenapa ya, ada krisis karakter. Saya langsung kadang-kadang saya jawab balik, udah lihat nggak sosmed? Udah lihat nggak bullying yang terjadi antara orang dewasa?
Kalau Anda ingin melihat kondisi apa di anak-anak kita, anak-anak itu nggak pernah salah. Yang selalu bertanggung jawab akan kondisi itu adalah yang orang dewasanya. Gitu. Itu yang menjadi panutan. Makanya saya bilang kok kaget itu terjadi. Kalau di orang dewasanya aja saling membuli di online, mungkin orang dewasa udah nggak dorong-dorongan di playground, iya kan? Tapi kita ganti itu bullying, kita pindah ke sosmed. Nah, sekarang udah ada corongnya bully gitu. Dan ini nggak sehat sama sekali. Dan itu yang secara tidak sadar, ini banyak orang dewasa tidak sadar bahwa itu adalah menjadi panutannya anak-anak juga. Dan mungkin anak-anak di playground masih dengan fisik, tapi cyberbullying itu dampaknya itu gini ya, zaman dulu nggak tahu lah Mas Dedi sama saya mungkin pernah mengalami ya, kita waktu kecil kan nggak ada sosmed atau apa, jadi ya kalau dipukul ya di playground ya udah dipukul aja gitu, ya udahlah berantem gitu ya. Karena waktu itu kan kita sebagai anak-anak kecil yang apalagi laki-laki ya, kita pernah lah mengalami bullying. Pasti Mas Dedi pernah mengalami, saya pernah mengalami bullying, dan itu nggak enak. Tapi pas sudah terjadi udah selesai. Zaman sekarang bayangin Mas Dedi, anak-anak itu kalau dibully lewat sosmed itu selama-lamanya itu ada di sosmed. Dan skala yang mengetahui bullying itu satu Indonesia. Iya, satu kelas, satu sekolah mengetahui, sampai teman-teman orang tuanya mengetahui. Bayangkan dampak dari trauma itu. Dan itu nggak bisa di-solve hanya dengan satu pihak. Itu orang tua, sekolah harus bertanggung jawab, kemasikan itu tidak ada. Orang tua harus bertanggung jawab, dan juga anak-anaknya pun harus menimbulkan kesadaran diri. Dan dari kita, menurut saya itu merupakan suatu hal yang harus kartu merah. Bullying seperti itu harusnya kita ada penindakan yang tegas dari kepala sekolah untuk para murid-murid, dan juga untuk kekerasan seksual. Jadi saya bilang ada 3 dosa di dalam unit pendidikan kita yang menurut saya harusnya kartu merah. Satu adalah intoleransi. Kedua adalah kekerasan atau bullying, ya. Yang ketiga adalah pelecehan atau kekerasan seksual. Ini harusnya udah nggak ada debat mengenai ini. Harusnya tindakannya harus tegas, dan harus ada pertanggungjawaban sekolah itu bahwa hal-hal itu tidak terjadi di dalam sekolah itu. Makanya di dalam asesmen kompetensi yang diganti UN itu, yang sekarang cuma mengukur sekolahnya bukan mengukur muridnya, itu ada numerasi, literasi, dan juga namanya survei karakter. Survei karakter ini pertanyaan-pertanyaan mengenai kondisi ekosistem di dalam sekolah itu. Well-being dia, incidence bullying, dan lain, toleransi, dan lain. Itu ditanyakan di situ. Jadi akan ada skornya. Kita harus mengukur dan harus menindak. Dan selama ini kita buta terhadap situasi apa yang terjadi dalam sekolah. Jadi salah satu survei itu adalah untuk memberikan kita suatu ide apa yang terjadi di dalam ekosistem sekolah itu. Dan gue setuju sama lu, sebelum gue gue setuju sama lu. I think the most important thing, balik lagi ketika tadi lu duduk di sini, I think yang paling penting adalah gimana orang tuanya dekat sama anaknya. Iya. Itu paling penting, karena kayaknya mental anaknya itu adalah senjata terbesar sekarang untuk jadi tameng. Karena kalau kita belum bisa ngubah mindset dari sosial media atau mindset bullying dan sebagainya, tapi mental anak siap untuk hal tersebut itu udah harus jadi suatu hal yang ada gitu. Anak sudah harus tahu bagaimana caranya bermain sosial media, dari orang tuanya ngajarin, orang tuanya mencontohkan dan sebagainya. Karena anak gua, my son, Aska, dia main sosial media, this is good thing about him. Dia taruh foto di Instagram tapi dia tidak pernah mau baca komen. Karena gue nanya, kenapa kamu gak mau baca komen? Why is hurt? Yeah. And I don't need to listen to them. People I don't know that I don't care. Dan itu harus dicanangkan dari pendidikan orang tuanya juga sebenarnya. And everything. Bro, your time is up. Your assistant there say, you need to go. Gue masih banyak banget pengen ngobrol sama lu, tapi bisa lagi lah nanti. Nanti kita ngobrol lagi. Masih banyak hal-hal yang kayaknya penting dan asik banget diomongin sama lu. But for today, thank you very much for coming. You, bro. It's such a pleasure to have you. It's an honor to have you here. And thank you for being you. Mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan Indonesia berubah, karena ya base-nya adalah pendidikan. And I think gua rasa adalah keputusan yang tepat sih untuk ngambil lu sebagai Menteri Pendidikan. Thank you. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.